betul perniagaan bagus. Bahkan dia memuliakan diri kita. Qais bin Asim pernah berkata, salah satu tabi'in, kepada anak-anaknya, cari rezeki halal, karena dia akan memuliakan jiwa, mengharumkan nama, membuat lepas dari ketergantungan pada orang, dan sekian banyak nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Tapi teman-teman juga harus diikuti dengan agama Allah. Bukan berarti dagang lalu kita sembarangan saja. Banyak hal yang terjadi dalam perniagaan, kita bicara lingkup negara kita saja. Misal, tidak memperhatikan tentang sumber modal, utang dari uang riba, atau dia mengambil dari orang kemudian dia niat menipu orang itu. Begitu sudah ajukan proposal, diinvestasi, hilang, membawa uang orang lain, mengambil haknya ahli waris, ya, dan segala macam hal yang dia lakukan itu. Maka ini teman-teman menjadi penyebab utama kenapa usaha dia tidak maju. Modal yang salah. Yang kedua, ada 3 hal tentunya. Yang kedua yang harus diperhatikan teman-teman sekalian, dan ini banyak bermasalah di Indonesia, adalah sistem yang dipakai. Dalam perniagaan ada sistem Islam. Gak boleh ada kezaliman, gak boleh ada gush, manipulasi, tidak boleh ada riba, denda-denda yang berbahaya yang hanya membuat orang terjerumus ya, dalam riba. Ini semua tidak boleh ngundi nasib, judi. Ada peraturan-peraturannya, tidak boleh dia langgar ini tentunya. Sistemnya harus sistem Islam, bagi hasil yang jelas, transparan semuanya, untung rugi ditanggung bersama, akadnya dijalankan sesuai yang disepakati, tidak ada masalah. Yang ketiga adalah produk yang dijual. Produknya harus halal. Jadi walaupun modalnya bagus, halal, kemudian sistem yang dipakai juga bagus, tidak ada masalah, tidak berhubungan dengan sistem-sistem ribawi atau kezaliman atau manipulasi atau judi tadi. Tapi masalahnya di produknya. Jadi dijual produk-produk yang haram. Makanya tidak boleh. Semua ini teman-teman, 3-tiganya kalau sudah bergabung, modalnya bagus, sistemnya bagus ya, artinya halal dan bagus, kemudian juga produknya, maka dijamin akan berhasil. Banyak orang merusak 3 hal ini. Modalnya salah misalnya, anggap modalnya juga bagus, sistem. Dalam sistem ini masuk dalamnya apa? Bagaimana dia mengatur produk itu, bagaimana dia mentransaksi jual belikan, bagaimana dia meletakkan harga, bagaimana dia memarketingkan produk-produk itu, masuk dalam sistem tadi. Nah, banyak orang dalam cara memarketingkan salah lagi. Pakai perempuan yang tidak tutup aurat misalnya, promosi-promosi iklan yang salah, yang tidak benar. Ya. Atau mungkin dia menggunakan bukan tenaga manusia, ya, tenaga jin, pakai pelaris. Ya. Tempel kertas ini, tempel kertas itu, pergi ke orang-orang yang tidak pintar ya. Kemudian minta tolong dikasih kertas, ditiup-tiup kertasnya, suruh tempel, jadi masalah. Jadi haram, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh juga terjadi. Atau dia rusak sistemnya dengan dia curang. Dan bahasan kita pada malam ini, dosa besar dan berwujud di poin ini. Terjadi kecurangan di dalam perniagaannya. Kalau tadinya dia jujur amanah, maka nggak ada masalah. Sampai kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati, atau Allah akan merahmati pedagang yang mudah kalau dia membeli, mudah kalau dia menjual. Kalau kita beli, sudah harganya sekian, baik, bisa turun nggak bisa. Kita sudah tahu ada keuntungan, udah selesai bagi kita. Beli aja sudah, kita sudah tahu akan jual berapa. Ada orang negosiasi tawar, sudah ada keuntungan, bismillah, lepas saja. Maka itu dirahmati, sudah dapat keuntungan, juga dirahmati oleh Allah SWT. Ada orang tidak, ikuti dengan bohong. Ini nggak apa-apa ya, 10.000 saja, modalnya aja belum sampai, padahal sudah untung 40% ya. Dagang tapi bohong, gimana caranya? Dia rusak sistemnya. Kenapa sih kalau bilang jujur, gitu kan? Tidak ada masalah. Ada seorang ibu pernah datang kepada Abu Hanifah rahimahullah, lalu dia berkata, saya cuma punya uang
Kalau tidak salah itu 50 dirham, saya mau beli sutra yang bagus. Kata Abu Hanifah, ini sutra yang paling bagus, ambillah ibu. Harganya ini ratusan dirham sebenarnya. Kalau ibu itu ambil pergi. Ada seseorang tanya kepada dia, oh, maaf, ibu itu yang bertanya malah, sutra sebagus ini cuma 50 dirham? Dia bilang, iya ibu. Karena saya tahu, ibu itu mengatakan saya tidak ada uang lagi selain uang ini. Kata dia, ibu sudah mengatakan tidak ada uang selain itu. Saya kemarin beli 10 lembar kain sutra seperti ini. Alhamdulillah sudah laku 9. Dan saya sudah dapat keuntungan di situ. Ini tinggal satu produk, karena Anda seorang muslimah dan butuh produk, tidak punya uang. Kalau saya jual dengan modalnya, modal saya 50 dirham, silakan diambil. Jadi jujur, apa adanya. Gitu kan. Subhanallah, kadang-kadang kita kalau dagang kita itu dengan bohong teman-teman sekalian, pastikan susah laku. Kita mau jual mobil, pernah tabrakan enggak? Enggak pernah tabrakan. Padahal sudah 7 kali tabrakan ini. Ada masalah enggak mobilnya selama dipakai? Enggak pernah masalah, bagus. Terus kenapa mau dijual kalau bagus? Ya? Iya, pernah tabrakan ini. Saya pernah jalan tabrakan, saya masukin bengkel di bagian depan sebelah kanan. Lihat aja, periksa. Enggak masalah, jujur, akan laku kok itu. Gitu kan? Ada hadis lain juga menjelaskan itu. Kalau seandainya pembeli dan penjual dua-duanya transparansi dan jujur, dia transparan, iya, memang iya begini, gak ada yang direkayasa, pembeli dan penjual, maka Allah memberkahi transaksi keduanya. Artinya yang menjual dapat uang, yang membeli diberkahi produk yang dia beli. Keberkahan artinya akan bisa dipakai sama dia lama. Berkah itu. Jadi harusnya difahami teman-teman sekalian.